Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman YouTube yang berbahagia hari ini. Senang sekali saya Rindy Astika Yunena dapat berjumpa dengan teman-teman hari ini secara virtual hanya di channel YouTube Musa Asari Channel. Dan alhamdulillah hari ini apa kabar Prof Musa? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Dan hari ini teman-teman kita mau melanjutkan sesi sharing-sharing, sesi diskusi santai bersama dengan Prof Musa. Ya. Banyak hal yang ingin kita perbincangkan ya Prof hari ini begitu. Dan saya yakin teman-teman yang menonton podcast yang luar biasa hari ini sangat menunggu gitu ya, sangat memimpikan banyak sharing-sharing ilmu dari Prof Musa begitu ya Prof. Ya, silakan. Oke, teman-teman, hari ini kita mau berbincang begini, Prof, terkait Gen Z, Prof. Ya. Jadi kita tahu sendiri saat ini kita Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi, ya, Prof. Ya. Artinya kalangan-kalangan yang produktif begitu saat ini sedang menguasai atau sedang merajalela begitu di Indonesia. Nah, tapi begini, Prof. Kebanyakan dari Gen Z gitu ya, saat ini tidak semua menjadi seorang entrepreneur. Banyak dari kalangan Gen Z yang ingin menjadi karyawan di perusahaan, Prof. Yeah. Nah, menurut pandangan Prof Musa sendiri, bagaimana sih caranya gitu ya, tips dan trik untuk memancing atau menyemangati, atau bagaimana cara agar kalangan-kalangan Gen Z ini tertarik untuk menjadi seorang entrepreneur, Prof? Iya. Yeah. Itu berkaitan dengan soal kepribadian seseorang. Seorang yang ingin bekerja bebas, kemudian kemandiriannya lebih nyata, maka orang semacam ini harus jadi entrepreneur. Jangan jadi pekerja, karena dalam sistem kerja industrial, kadang-kadang atasan itu membuat jalan naik ke atas itu lambat dan buntu. Sementara anak-anak muda zaman sekarang kurang suka mengikuti proses yang bertele-tele. Karena itu saya kira ini berkaitan dengan dunia pendidikan kita. Yang harusnya anak itu didorong untuk berpikir mandiri dan mencari jalan keluar atas kesulitan yang dihadapi. Kalau enggak, saya kira akan sulit untuk mencari anak-anak muda yang maju ke depan secara entrepreneurship, tidak bekerja untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri yang bisa lebih mengembangkan ke depan. Saya kira itu persoalannya. Jadi entrepreneurship itu harusnya memang dibentuk dari awal. Jangan jadi pekerja. Orang yang jadi pekerja itu menurut saya, karena saya nggak pernah menjadi pekerja ya. Jadi saya merasa bahwa dunia itu dunia yang membatasi kebebasan seseorang. Dan itu berlawanan dengan anak muda watak dari anak-anak muda sekarang kan. Jadi itu persoalannya. Luar biasa ya Prof. Jadi ini menarik ya. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman di Gen Z atau kalangan Gen Z. Mereka terinspirasi bagaimana seorang Prof Musa bisa membangun bisnisnya yang luar biasa besar saat ini. Padahal dimulai di era yang kita dapat katakan pada zaman Prof Musa masih muda begitu ya. Itu kan kecanggihan teknologi masih jauh dari kata rata-rata begitu, masih belum canggih. Tapi kok bisa memulai dan bisa sesukses dan bisa bertahan sampai detik ini. Itu bagaimana tipsnya ya Prof? Karena anak-anak Gen Z saat ini kan sebenarnya sudah dimanjakan dengan kecanggihan teknologi, artinya lebih gampang sebenarnya daripada eranya Prof Musa gitu. Bagaimana Prof? Yang tidak ada itu tantangan untuk bisa hidup untuk orang lain juga. Itu yang tidak dipunyai. Karena kalau saya dulu menjadi pengusaha itu kan kepepet. Saya kan kawin muda, semester 7. Sekarang kan semester 7 itu kan kira-kira usia 20-23. Jarang orang yang berani untuk melakukan pernikahan kan. Karena pernikahan itu kan membawa semua persoalan menumpuk pada dirinya. Betul. Nah itu yang tidak ada di generasi sekarang yang dimanja itu. Dan dia inginnya loncat kerja dan mendapatkan semua kemewahan dari dunia kerja. Padahal itu nggak mungkin kalau bekerja ikut orang lain. Satu-satunya cuma jadi entrepreneur. Dan entrepreneur itu dunia yang bagi saya paling bebas.
Dan saya merasa berbahagia karena apa yang saya peroleh itu adalah hasil keringat, langsung, bukan dari sistem. Jadi saya kira itu yang harus dibedakan. Anak-anak sekarang harus ditantang. Jangan hanya menghafal teori di buku, tapi yang lebih penting adalah memahami realitasnya. Dan bagaimana realitas itu dijawab dengan karya kreatif. Nah, baru dari situ akan berkembang. Oke, luar biasa. Dan ada hal yang menarik nih teman-teman. Tadi Prof. Musa mengatakan bahwa dulu ketika memulai bisnis ternyata berawal dari rasa kepepet tadi gitu. Karena Prof. Musa ternyata mengambil sebuah keputusan untuk menikah muda saat masih kuliah semester 7, artinya belum lulus S1 ya, teman-teman, masih sangat muda di situ. Artinya by resikonya sangat tinggi, tapi sangat berani. Itu kenapa ya, Prof? Ini menarik. Pasti teman-teman virtual kita sangat penasaran nih, khususnya Gen Z begitu. Oh, karena sering orang mengkaitkan dengan kultur ya. Saya lahir dari kultur bisnis. Masyarakat Pekalongan itu kan dikenal kota batik. Iya. Di mana orang banyak berjualan batik, membuat batik dan seterusnya. Dunia itu tuh dunia masa kanak-kanak saya. Jadi saya tidak takut menghadapi beban yang berat sebagai kepala keluarga. Tapi saya melihat bahwa ini tantangan. Jadi dengan kepepet, saya memaksa diri saya untuk maju. Apa kekuatan saya? Dan kekuatan saya ketika itu saya aktivis mahasiswa. Jadi saya punya kemampuan komunikasi yang bagus. Dari situ saya lihat kenyataan apa yang ada dan itu saya jual dengan komunikasi yang efektif. Dan itu dari kecil pelan-pelan bisa kita bangun. Dan saya bangga bisa menghidupi keluarga pada akhirnya. Dari kerja keras yang dan itu harus ada keberanian. Jangan takut bangkrut. Karena bangkrut itu yang harus dihindari adalah jangan sampai terjadi kebangkrutan mental. Kalau cuma sekedar uang kan uang bisa dicari. Tapi kalau mental sudah jatuh, wah itu bangunnya sulit sekali. Jadi jatuh boleh tapi jangan kelamaan lah. Jangan kelamaan. Harus bangkit dan melihat realitas. Dan karena kepepet, saya berani melawan kenyataan yang mungkin kurang modal itu. Modalnya adalah modal kepercayaan. Modal kepercayaan dan juga mental ya teman-teman. Nah ini menarik lagi ya Prof. Nah tantangan atau challenge yang paling besar dihadapi oleh teman-teman kalangan Gen Z ini ternyata adalah mental ya. Nah biasanya Prof untuk melawan mental itu yang berat Prof. Artinya di eranya Prof Musa dulu melawan rasa takut, ya, melawan rasa ketidakpercayaan diri itu mungkin karena faktor tadi Prof Musa yang memiliki background keluarga adalah seorang wira swasta dan ditambahi dengan suasana kepepet tadi. Nah, tapi kalau anak muda saat ini ya Prof, mereka kan banyak berpikir dari lahir saja kita sudah dimanjakan teknologi ya Prof ya, sudah berada di zona nyaman sehingga nanti ketika berjumpa dengan sebuah problem, kebingungan cara memecahkan problem itu Prof, itu bagaimana? Saya kira anak yang dilahirkan dengan keadaan semua serba sempurna, rasanya dia mempunyai tantangan yang kecil untuk bisa menanggung beban yang besar. Karena anak-anak yang dididik dalam situasi yang dimanjakan itu, memang mentalnya mengecil daripada orang yang memang mendapat tantangan yang berat di depannya. Dan kalau itu yang dihadapi, maka itu soal keberanian. Tapi kalau soal tadi, keadaan yang enak kemudian membuat dia malas, itu soal kedisiplinan yang dihadapi. Kedisiplinannya itu rendah, alias mentalnya itu rendah. Karakternya itu kecil, bukan karakter yang besar. Jadi supaya melatih kewirausahaan itu sebenarnya diperlukan tantangan yang besar. Saya sebagai mahasiswa semester 7 mau menikah, tumpukan beban itu sudah ada di kepala. Tapi menurut saya tumpukan beban ini harus dilawan. Asal jangan kriminal. Semua bisa dilawan, siapapun. Asal satu, jangan kriminal. Jangan sampai kita tiba-tiba jahat ataupun menyakiti orang lain itu. Kita harus tantang, sakiti diri kita sendiri untuk mendapatkan peluang untuk maju. Nah itu saya kira langkah yang harus dilakukan, jangan bermanja-manja dengan situasi sekarang. Sakiti diri sendiri dan membuka peluang. Nah saya kira itu bisa sukses siapapun.
kalau mau begitu. Ya, Prof, ya. Artinya teman-teman kita harus berani untuk menyakiti diri sendiri dalam arti yang bukan konotasi negatif ya Prof ya. Kita berani menyakiti diri sendiri dalam makna bersakit-sakit terlebih dahulu baru bersenang-senang kemudian. Begitu ya Prof, makna yang terselip dari kalimat yang disampaikan Prof Musa. Dan ini sangat menarik ya Prof. Mungkin Prof Musa ada pesan untuk teman-teman kita, untuk anak-anak muda saat ini dari kalangan Gen Z atau mungkin kalangan milenial seperti saya ini Prof gitu ya. Artinya kalau kalangan milenial ini ya Prof, artinya kan masa transisi dari konvensional ke modern ya. Jadi kalau kalangan saya itu merasakan di dua kutub itu. Tapi kalau kalangan Gen Z kan sama sekali betul-betul sudah merasakan yang modern. Ya Prof ya. Artinya kan tadi untuk menempa rasa sakit itu kan tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Bagaimana revolusi mental yang baik bagi anak-anak Gen Z ini untuk betul-betul mampu bersakit-sakit dahulu lalu bersenang-senang kemudiannya itu. Revolusi mental itu saya ingat statement awal dari Presiden Joko Widodo. Ini jangan diambil pelajaran karena revolusi mental bukan revolusi mental tapi revolusi mentalnya, jadi tidak bisa terbangun dengan kuat sebuah gagasan dari ide, tapi malah menjadi revolusi mental revolusinya dan tidak bisa bergerak ke mana-mana. Padahal revolusi mental itu kan membangun kedisiplinan yang tinggi untuk bekerja keras, untuk bekerja cerdas dan untuk melahirkan gagasan-gagasan baru yang bermanfaat. Itu sebenarnya revolusi mental. Kita harus beralih dari mental yang bergantung pada keadaan, kita menjadi mental yang produktif, yang mengembangkan kreativitas berdasarkan realitas yang ada. Jangan mengejar bayang-bayang, karena bayang-bayang seringkali bukan kenyataan. Tetapi kita mesti mengejar realita yang ada di depan. Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan itu adalah realitas-realitas permanen dalam rakyat kita. Ini yang harus digempur supaya kita bisa berubah, maju, menjadi makin cerdas. Saya kira itu keberanian untuk membuang semua keadaan yang menghimpit, kemudian dia keluar dengan terobosan-terobosan yang cerdas, dan itu yang diperlukan. Karena sekarang banyak peluang, tidak seperti zaman dulu. Sekarang yang penting itu adalah kecerdasan dan keberanian. Itu yang sedikit dilakukan. Semua fasilitas tapi membuat orang jadi tidak berani untuk melakukan terobosan. Jadi saya kira itu buat generasi muda sekarang yang disebut Gen Z itu, ini buang jauh-jauh itu, malas atau ketergantungan, tapi kejar kreativitas untuk membuka lapangan-lapangan baru yang beri manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi tidak harus melulu menjadi seorang karyawan ya, Prof. Tapi bagaimana cara Gen Z ini untuk berani membuka lapangan kerja untuk orang lain, begitu juga ya, Prof. Maksudnya. Dan ada hal yang menarik lagi nih, Prof, terkait teman-teman kita, khususnya kalangan Gen Z saat ini. Nah, tadi saya menarik sekali ketika Prof Musa mengatakan bahwa kita atau teman-teman dari kalangan Gen Z ini jangan pernah takut untuk ayo berani, ayo berjuang begitu. Tapi ada istilah begini Prof, kayak privilege gitu ya Prof ya. Nah, terkadang teman-teman Gen Z suka mengatakan, oh enak bagi teman-teman yang punya privilege gitu kan, ketika dia jatuh, dia tidak akan takut untuk kehilangan sesuatu karena kan sudah di-handle oleh keluarga besarnya misalnya. Tapi bagaimana dengan Gen Z yang tidak memiliki privilege sama sekali, artinya ketika sudah mencoba menemukan trial yang error begitu ya Prof, lalu dia tidak punya keberanian lagi untuk bangkit karena faktor ya mental tadi atau modal yang sudah tidak ada lagi karena ya udah nggak punya privilege, lalu violet di situ, berhenti di situ. Itu bagaimana Prof? Iya, memang privilege itu memberikan banyak kenyamanan ya buat orang-orang yang sedang mau mulai. Dengan privilege itu peluang itu terasa terbuka. Tapi kalau orang mengandalkan privilege, justru dia lemah untuk menghadapi persaingan dan yang makin ketat. Karena semuanya itu akan dikembalikan kepada lingkungan,
privilege yang ada. Seperti sekarang dipertontonkan lah dalam kehidupan publik di Indonesia sekarang ini. Banyak orang mau menjadi jabatan-jabatan tertentu yang diandalkan adalah privilege. Akibatnya ketika dia menghadapi masalah, dia nggak bisa jawab. Karena yang menghadapi tantangan langsung yang dihadapannya itu dia sendiri. Jadi jangan bangga dengan privilege, apalagi membanggakan diri. Karena itu kosong. Orang yang membagikan privilege-nya, apa nilai lebih yang dia miliki? Nilai lebih privilege. Itu bukan nilai lebih kepribadian. Saya kira anak-anak muda harus mengubah dirinya, bahwa memang sekarang semuanya serba ada, serba mudah. Tetapi untuk menguasainya itu diperlukan tantangan pribadi yang kuat. Privilege enggak cukup. Karena privilege itu lebih banyak ke membuka jalan, tapi bukan untuk memelihara jalan. Memelihara jalan itu diperlukan kemampuan dirinya sendiri mengatasi problem-problem di lapangan. Dan ini sebenarnya tidak bisa mengandalkan privilege. Oke, ini menarik sekali diskusi kita hari ini ya, Prof. Ya, Ada satu pertanyaan lagi begitu dari dari yang muncul di benak saya gitu ya, Prof. Nah, Prof Musa memiliki background atau latar belakang keluarga, istilahnya pembisnis begitu ya, Prof. Artinya ketika masih kecil bahkan sudah ditempa atau terbiasa melihat bahwa oh, saya ada di lingkungan pengusaha. Nah, apakah Prof Musa sendiri merasa itu adalah bagian dari privilege, Prof Musa? Saya kira itu bukan privilege karena saya tidak dapat apa-apa. Saya hanya mendapatkan kultur. Saya tidak mendapatkan modal. Karena ketika itu juga keluarga saya bukan keluarga pengusaha yang dalam pengertian pengusaha besar. Dia juga pengusaha kecil yang bikin produk-produk UKM. Dia modalnya juga pas-pasan dan ketika saya memulai usaha, saya tidak dimodali. Justru ketika dimodali yang kecil itu malah hilang, malah habis begitu saja. Jadi saya memulai dari modal kepercayaan. Kepercayaan saya akan mulai dari maklar dulu. Karena saya kan nggak punya keahlian apa-apa. Nah, saya harus mulai bisnis. Apa dong? Terus saya ingin menjual barang. Menjual barang dari produsen orang lain, saya ambil barangnya, terus saya jual kepada pelanggan, dan dia membeli barang saya. Itu dasarnya apa? Kepercayaan. Ya. Kalau nggak ada kepercayaan dari pengusaha yang bisa saya ambil barangnya, kalau nggak ada kepercayaan dari pelanggan yang dia mau beli ke saya, tanpa kepercayaan nggak ada artinya apa-apa privilege itu. Privilege itu akhirnya tergantung pada kepercayaan orang. Kalau orang diberi privilege tapi dia tidak punya kepercayaan dari produsen maupun dari pelanggan, ya nggak ada artinya apa-apa. Karena itu kembali kepada kemampuan pribadi membangun kepercayaan dari pelanggan maupun subkon atau dari perusahaan yang bikin produknya. Jadi privilege itu sebenarnya tidak ada artinya kalau orang tidak punya kepercayaan. Kalau dia tidak modal kepercayaan. Modal yang paling penting itu adalah kepercayaan. Bank yang menyimpan uang sebanyak-banyaknya itu tanpa kepercayaan, sehari itu dia bangkrut. Jadi kuncinya di kepercayaan dan keberanian. Dia bisa membangun kepercayaan dan dia berani melangkah, itu kuncinya. Nah, kalau anak muda bisa berani dan punya kekuatan mental, punya disiplin, bisa dipercaya. Kan sekarang mungkin untuk bisa dipercaya kan nggak mudah. Iya, betul. Nah, jadi untuk bisa dipercaya, privilege aja tidak cukup. Dia harus dibuktikan dalam karya nyatanya. Jadi harusnya begitu. Kalau tanpa modal kepercayaan, modal uang nggak ada artinya apa-apa. Saya paling nggak suka kalau ada orang yang ditanya, kenapa enggak jadi entrepreneur? Dia pertanyaannya karena enggak ada uang. Saya itu merasa, gimana dia melihat itu? Kok tiba-tiba uang dan semuanya diukur oleh uang? Kepercayaan itu enggak bisa diukur dengan uang. Jadi ini harus dilawan. Nah, kalau ini bisa keluar dari situ, anak muda yang mengandalkan kepercayaan, keberanian, saya kira dia akan sukses.
Luar biasa teman-teman, hari ini daging semua informasi dari Prof. Musa. Jadi sharing santai kita di Musa Asari Channel hari ini sangat bermanfaat. Artinya untuk teman-teman Gen Z jangan pernah merasa lelah, jangan pernah takut untuk berjuang, jangan pernah melihat untuk memulai berbisnis hanya dari segi modal atau cuan, tapi dengan memiliki rasa kepercayaan diri yang luar biasa. Artinya ketika muncul pertanyaan di benak teman-teman terkait privilege tadi, artinya privilege itu adalah salah satu faktor, tapi bukanlah satu-satunya faktor ya Prof, yang menentukan sukses dan tidaknya seseorang untuk menjadi entrepreneurship sejati, apalagi untuk kalangan muda. Dan nanti di part 2 kita akan membahas lebih tajam lagi terkait bagaimana sih trik dan tips untuk teman-teman Gen Z untuk memulai bisnis apa yang paling cocok untuk teman-teman Gen Z akan kita bahas di part selanjutnya. Terima kasih Prof. Musa untuk sharing sesi hari ini. Sehat selalu ya Prof. Terima kasih. Sukses terus. Amin, amin Prof. Musa. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa satu lagi untuk di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya, di-like channel Musa Asari Channel, baik di YouTube, baik di Facebook, ataupun di akun TikTok-nya. Terima kasih.